Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen kehadiran pada hari ini siapa saja yang tidak masuk. Siapa saja, Mbak? Mas? Siapa saja yang nggak masuk? Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran yang berjudul tentang tujuan diturunkan Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Sebelum kita memasuki pelajaran, secara istilah yang tadi telah dipelajari, secara istilah, secara berangsur-angsur, secara bahasa. Untuk materi pada hari ini, tujuan diturunkan Al-Quran, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua tahap-tahap turunnya Al-Quran, yang ketiga ayat yang menjelaskan tentang tujuan Al-Quran diturunkan, yang keempat hadis yang menjelaskan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, tujuan diturunkan Al-Quran. 1. Sebagai penunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan. Ini dimaksud sebagai Al-Quran sebagai bahwasannya Allah itu Maha Esa, tidak ada yang lain. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai penunjuk bahwasannya manusia harus berakhlak yang baik secara dalam kehidupan individual atau kolektif. Yang ketiga, penunjuk mengenal syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penunjuk syariat dan hukum. Yang kedua, tahapan Al-Quran diturunkan. Adapun tahapan turunnya Al-Quran ada 3. Yang pertama, pada tahapan ini Al-Quran diturunkan di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud adalah tempat Allah menulis segala seluruh catatan kejadian di alam semesta. Dibuktikan dalam firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfud, yang artinya bahkan yang didustakan itu Al-Quran yang mulia, fi Lauhim Mahfud, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Tahap kedua, setelah Al-Quran diturunkan di Lauhil Mahfud, kemudian ke Baitul Izza. Baitul Izza adalah langit terdekat dengan bumi. Prosesnya hanya 1 malam, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Hal ini dijelaskan dalam surat Ad-Duqa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna kunna mundirin, yang artinya sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar.
sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahap 3, setelah di Baitul Izza, langit terdekat dengan bumi, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, baik memulai malaikat Jibril maupun langsung lewat hati sanubari Rasulullah Muhammad SAW. Dari tahap 1, 2, 3, for your information, perbedaan Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Ada yang tahu? Lailatul Qadar itu diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu ketika Lauhil Mahfudz di catatan tempat menulis segala seluruh Allah ke Baitul Izza selama 1 malam, yaitu Lailatul Qadar. Makanya di sini sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Yang kedua, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Untuk nuzulul Quran itu diperingatkan pada 17 Ramadan, yaitu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yaitu nanti aja. Yang kedua, lamanya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasulullah sampai beliau wafat. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu dimulai dari malam 17 Ramadan, yang di dalamnya memuat 114 surah, 6.348 ayat, 345 huruf. Yang ketiga, ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada malam 17 Ramadan pada tahun 41 Keleabi, yang berbunyi, monggo Mas Ubed dibaca. Oh, sama artinya apa? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yaumal lakum bikum wal antum alaikum ya'mani warad ya waraditu lakum illa islamina binia. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, untukmu telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Untuk surat Al-Aqlah asbabul Qur'annya, asbabul nuzul, ketika Nabi Muhammad SAW
tertidur, beliau bermimpi melihat cahaya putih. Kemudian beliau takut, dia menyendiri ke Gua Hira. Dan beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian beliau disuruh membaca Iqra. Kemudian beliau tidak bisa selama 5 kali. Kemudian beliau bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dari ayat tersebut bahwasannya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca dan untuk mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Yang keempat, surat Makkiyah dan Madaniyah. Sepanjang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada 2 periode. Yang pertama periode surat Makkiyah, yaitu wahyu Allah yang diturunkan sewaktu Nabi Muhammad berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ciri-ciri surat Makkiyah, ada yang tahu? Satu, kandungan isinya tentang tauhid atau ketuhanan dan keimanan. 2, mayoritas suratnya pendek. Yang ketiga, turunnya di kota Mekah. Yang keempat, diawali dengan lafaz ya ayuhan nasu. Yang kedua, surat Madaniyah, ayat atau surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ciri-ciri surat Madaniyah adalah 1, kandungan isinya tentang syariat, muamalat, hukum, dan ibadah. Kedua, mayoritas surat-surat panjang. Ketiga, turunnya di kota Madinah. Keempat, diawali dengan lafaz ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, ayat yang menerangkan tentang tujuan Al-Quran diturunkan. Adapun di antara ayat yang secara jelas menerangkan tentang tujuan dan fungsi diturunkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Monggo dibaca Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dari penjelasan ayat tersebut, Al-Quran bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk pembeda antara yang hak yang batil,
antara hak yang batil. Oleh karena itu siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Yang keempat, hadis yang menjelaskan tentang tujuan Al-Quran diturunkan. Adapun antara hadis yang menerangkan tentang tujuan dan fungsi diturunkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang berbunyi, Anjabiri bin Abdullah Ansori qala wahu yuhadisu an fattaru wal hayy faqala fi hadisu ya bainaha annasamus sami'tu sauta minas sama farafatu bisori faidal malaku alladhi ja'asi bihroi jalisu ala kusri baina samai wal ardi far itu minhu farojatu fakultu rumiluni fa anzalallahu ta'ala ya yuhal mutasiru kum fa'andir, yang artinya Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, Rasulullah menceritakan tentang terputusnya wahyu dengan sabdanya, pada suatu hari ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit, maka ku angkat pandanganku ke arah datang suara itu. Kelihatan olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya, lalu pulang aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut. Penjelasan sebagai mana disebutkan bahwa setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hiro, lalu diajak Khadijah menemui Waroha. Waroha itu pendeta. Setelah itu wahyu terputus untuk sementara waktu. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang kedua, yang berupa surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Menurut Ibnu Hajar adalah wahyu datang terus-menerus dan berangsur-angsur. Pelajaran hadis, penjelasan yang bisa diambil dari hadis ini diantara adalah setelah ayat Iqra turun di Gua Hiro dan Muhammad SAW mengenai wahyu terputus untuk sementara. Yang kedua, malaikat memposisikan diri di antara langit dan bumi dengan izin Allah, namun hakikatnya cara duduk, wujud dan sebagainya bukan wilayah akal kita. Yang ketiga, wahyu yang turun setelah sebelumnya terputus adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 yang sekaligus mengangkat Muhammad SAW sebagai rasul dan memulai dakwanya. Yang keempat, Allah mewahyukan Rasulullah di awal misinya sebagai nabi dan rasul dengan hal-hal yang paling mendasar, tauhid dan penyucian jiwa. Yang kelima, setelah turun surat Al-Mudaththir ini, wahyu kemudian turun kepada Rasulullah secara terus-menerus dengan cara berangsur-angsur. Mari kita membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1, wahyu pertama diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW adalah Surat Al-Alaq 1 sampai 5. perbedaan. Untuk kelompok 2, perbedaan
nuzulul Quran dengan malam 17 Ramadan. Loh, malam Lailatul Qadar. Kalau nuzul Quran itu tadi yang Pak Guru jelaskan tadi itu malam ditetapkannya nuzul Quran ya, yang ditetapkan turunnya Al-Quran yaitu 17 Ramadan. Tapi kalau Lailatul Qadar itu tadi bapaknya, yang saya tangkap bapaknya cuma bilang turun di bulan Ramadan gitu aja. Soalnya dengarnya setengah-setengah bapaknya, soalnya ngadep ke sana. Mana Pak? Untuk malam Lailatul Qadar itu Lauhil Mahfud ke Baitul Izza. Oh, Langit terdekat dengan bumi, prosesnya hanya 1 malam. Untuk 17 Ramadan itu ditetapkannya turunnya Al-Quran. diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Untuk kelompok 3, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Untuk kelompok 4, Al-Quran diturunkan pertama kali yakni di Gua Sekian untuk pelajaran pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.